Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Irina Ariana. My student ID is 33230126. So today I will interpret two videos. The first one is about coronavirus and the second one is about the first 20 hours. So let's start from the first one. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan menelusuri sumber virus baru yang mematikan melalui pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terpencil di Tiongkok. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Mereka akhirnya menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Sitao. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut berat atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Virus corona adalah kelompok virus yang dilapisi tonjolan protein kecil yang menyerupai mahkota atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. Ada ratusan jenis virus corona yang telah diketahui. 7 of them infect humans and can cause disease. 7 diantaranya dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. Dari 7 virus corona yang menginfeksi manusia, 4 menyebabkan pilek, yaitu infeksi ringan, namun sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. 2 lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih serius. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Virus ketujuh penyebab COVID-19 memiliki karakteristik keduanya, mudah menyebar tetapi juga dapat berdampak serius pada paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Ketika orang yang terinfeksi batuk, percikan kecil yang mengandung virus akan tersebar keluar. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus tersebut dapat menginfeksi orang lain ketika percikan itu masuk ke hidung atau mulut mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Virus corona menyebar paling baik di ruang tertutup ketika orang-orang berada berdekatan satu sama lain. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Cuaca dingin menjaga lapisan pelindung virus yang rapuh agar tidak mengering sehingga virus dapat bertahan lebih lama di antara satu inang dan inang lainnya. Sementara paparan sinar ultraviolet dari matahari dapat merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses. Dan perubahan musiman seperti ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah lama ada. But because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Namun, karena belum ada orang yang kebal terhadap virus baru, virus tersebut memiliki begitu banyak calon inang sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them. Di dalam tubuh, tonjolan protein virus menempel pada sel inang dan menyatu dengannya, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Memungkinkan virus membajak sistem kerja sel inang untuk menggandakan gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. Virus corona menyimpan materi genetiknya dalam RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Semua virus termasuk ke dalam 2 jenis, virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes,
meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA cenderung lebih kecil dan memiliki lebih sedikit gen, yang berarti mereka dapat menginfeksi banyak inang dan berkembang biak dengan cepat di dalam tubuh inang tersebut. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan, sedangkan virus DNA memilikinya. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes, called mutations. Karena itu, ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebut mutasi menjadi jauh lebih besar. Many of these mutations are useless or even harmful. Banyak dari mutasi ini tidak berguna, bahkan merugikan. But some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Namun, beberapa mutasi justru membuat virus lebih cocok bertahan di lingkungan tertentu, seperti pada spesies inang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Epidemi sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Hal ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. The virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Setelah berada di tubuh manusia, virus terus mengalami mutasi, biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menghasilkan variasi atau strain dari virus aslinya. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. Coronavirus memiliki beberapa perbedaan penting dibanding sebagian besar virus RNA lainnya. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Virus ini termasuk yang terbesar, yang berarti memiliki jumlah gen paling banyak. That creates more opportunity for harmful mutations. Hal tersebut menciptakan peluang lebih besar terjadinya mutasi yang berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Resiko ini, coronavirus memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan saat replika dan memperbaikinya. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dan memiliki tingkat mutasi yang lebih lambat dibanding virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Meskipun terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya merupakan pertanda baik dalam upaya melawannya. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again. Infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika menginfeksi kita kembali. So they don't make us sick. Sehingga virus tersebut tidak membuat kita sakit lagi. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. Namun, mutasi dapat membuat virus menjadi kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita, dan karena itu lebih sulit dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena keduanya dirancang secara sangat spesifik untuk suatu virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itulah sebabnya kita memerlukan vaksin flu baru setiap tahun, karena virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga strain baru terus bermunculan. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection. Tingkat mutasi coronavirus yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kemungkinan dapat mengenalinya lebih lama setelah infeksi. And therefore protect us better. Dan karena itu dapat memberikan perlindungan yang lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Meski begitu, kita masih belum mengetahui berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai jenis virus corona. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin virus corona yang disetujui sebelumnya. We haven't focused on treating the ones that cause colds,
And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Kita tidak terlalu fokus mengembangkan pengobatan untuk virus corona, penyebab pilek biasa, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut berakhir sebelum pengobatan itu menyelesaikan uji klinisnya. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. Seiring manusia terus memasuki habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa munculnya virus corona baru yang menular ke manusia adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Namun, jika kita terus meneliti dan memahami hal-hal yang belum diketahui ini, dampaknya tidak harus menjadi bencana. Hi, everyone. Hai semuanya. 2 years ago, my life changed forever. 2 tahun lalu, hidup saya berubah selamanya. My wife Kelsey and I welcomed our daughter Leela into the world. Istri saya, Kelsey, dan saya menyambut kelahiran putri kami, Lila. Now, becoming a parent is an amazing, amazing experience. Your whole world changes overnight. Menjadi seorang orang tua adalah pengalaman yang luar biasa, seluruh hidupmu berubah dalam semalam. And all of your priorities change immediately, so fast that it makes it really difficult to process. Dan semua prioritasmu langsung berubah seketika, perubahannya begitu cepat hingga terkadang sulit untuk dipahami. Sometimes. Now, you also have to learn a tremendous amount about being a parent. Like, for example, how to dress your child. Kamu juga harus belajar banyak hal tentang menjadi orang tua, misalnya bagaimana memakaikan baju pada anakmu. This was new to me. This is an actual outfit. I thought this was a good idea. Hal itu benar-benar baru bagi saya. Ini adalah pakaian sungguhan dan saya pikir ini adalah ide yang bagus. And even Leela knows that it's not a good idea. Dan bahkan Lila tahu kalau itu bukan ide yang bagus. So there was so much to learn and so much craziness all at once. Jadi ada begitu banyak hal yang harus dipelajari dan banyak kekacauan terjadi sekaligus. And to add to the craziness, Kelsey and I both work from home. We're entrepreneurs. We run our own businesses. Dan untuk menambah kekacauan itu, saya dan Kelsey sama-sama bekerja dari rumah. Kami adalah pengusaha dan menjalankan bisnis kami sendiri. So Kelsey develops courses online for yoga teachers. I'm an author. Kelsey membuat kursus online untuk para guru yoga. Saya seorang penulis. And so I'm working for home. Kelsey's working for home. We have an infant, and we're trying to make sure that everything gets done that needs done. Jadi saya bekerja dari rumah dan Kelsey juga bekerja dari rumah. Kami memiliki bayi kecil dan berusaha memastikan semua hal yang perlu dilakukan bisa selesai. And life is really, really, really busy. Dan hidup terasa sangat-sangat sibuk. And a couple weeks into this amazing experience, when the sleep deprivation really kicked in, like around week 8, I had this thought. Beberapa minggu setelah pengalaman luar biasa ini, ketika kurang tidur mulai benar-benar terasa, sekitar minggu ke-8, saya memiliki sebuah pikiran. And it was the same thought that parents across the ages, internationally, everybody has had this thought, which is... Dan itu adalah pikiran yang sama yang pernah dirasakan oleh para orang tua di seluruh dunia sejak dulu, yaitu I am never going to have free time ever again. And this somebody said it's true. Yeah, it's not exactly true, but it feels really, really true in that moment. Saya tidak akan pernah punya waktu luang lagi. Seseorang bilang itu benar, itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar, tetapi rasanya sangat nyata pada saat itu. And this was really disconcerting to me because one of the things that I enjoy more than anything else is learning new things.
Dan hal ini sangat mengganggu saya karena salah satu hal yang paling saya sukai adalah mempelajari hal-hal baru. Getting curious about something and diving in and fiddling around and learning through trial and error. And Merasa penasaran terhadap sesuatu, lalu mendalaminya, mencoba-coba, dan belajar melalui proses uji coba. eventually becoming pretty good at something. Dan pada akhirnya menjadi cukup mahir dalam sesuatu. And without this free time, I didn't know how I was ever going to do that ever again. Dan tanpa waktu luang itu, saya tidak tahu bagaimana saya bisa melakukannya lagi. And so I'm a big geek. I want to keep learning things. I want to keep growing. Saya adalah seseorang yang sangat suka belajar, saya ingin terus mempelajari hal-hal baru dan terus berkembang. And so what I decided to do was go to the library and go to the bookstore and look at what research says about how we learn and how we learn quickly. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke perpustakaan dan toko buku untuk mencari tahu apa yang dikatakan penelitian tentang bagaimana kita belajar dan belajar dengan cepat. And I read a bunch of books, I read a bunch of websites, and trying to answer this question, how long does it take to acquire a new skill? Saya membaca banyak buku dan banyak situs web, dan mencoba menjawab pertanyaan ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari keterampilan baru. You know what I found? 10,000 hours. Anybody ever heard this? 10,000. It takes 10,000 hours. If you want to learn something new, if you want to be good at it, it's going to take 10,000 hours to get there. Tahu apa yang saya temukan? 10.000 jam. Apakah ada yang pernah mendengar hal ini? Dibutuhkan 10.000 jam. Jika kamu ingin mempelajari sesuatu yang baru dan ingin menjadi ahli dalam hal itu, kamu membutuhkan 10.000 jam untuk mencapainya. And I read this in book after book and website after website, and my mental experience of reading all of this stuff was like, no, I don't have time. I don't have 10,000 hours. Dan saya membaca hal ini di banyak buku dan berbagai situs web, dan reaksi saya saat membaca semua itu adalah tidak. Saya tidak punya waktu, saya tidak punya 10.000 jam. I am never going to be able to learn anything new ever again. But that's not true. So 10,000 hours, just to give you a rough order of magnitude, 10,000 hours is a full-time job for 5 years. Saya tidak akan pernah bisa mempelajari hal baru lagi. 5 years. Tetapi itu tidak benar. Jadi 10.000 jam agar kalian punya gambaran kasarnya sama seperti bekerja penuh waktu selama 5 tahun. That's a long time. And we've all had the experience of learning something new, and it didn't take us anywhere close to that amount of time, right? Itu waktu yang sangat lama, dan kita semua pasti pernah belajar sesuatu yang baru, dan itu tidak membutuhkan waktu sebanyak itu, kan? So what's up? There's something kind of funky going on here. What the research says and what we expect and have experiences, they don't match up. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Ada sesuatu yang terasa aneh di sini. Apa yang dikatakan penelitian tidak sesuai dengan harapan dan pengalaman yang kita alami. And what I found, here's the wrinkle. The 10,000-hour rule came out of studies of expert-level performance. Dan inilah hal penting yang saya temukan. Aturan 10.000 jam berasal dari penelitian tentang performa tingkat ahli. There was a professor at Florida State University. His name is K. Anders Ericsson. Profesor dari Universitas Negeri Florida bernama K. Anders Ericsson. He's the originator of the 10,000-hour rule. And where that came from is he studied professional athletes, world-class musicians, chess grandmasters. Dia adalah pencetus aturan 10.000 jam. Aturan itu berasal dari penelitiannya terhadap atlet profesional, musisi kelas dunia, dan pemain catur handal. All of these ultra-competitive folks in ultra-high-performing fields. Mereka semua adalah orang-orang yang berada di bidang yang sangat kompetitif dan berprestasi tinggi. And he tried to figure out how long does it take to get to the top of those kinds of fields.
Dan dia mencoba mencari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak di bidang-bidang tersebut. And what he found is the more deliberate practice, the more time that those individuals spent practicing the elements, whatever it is that they do, the more time you spend, the better you get. Dan yang dia temukan adalah semakin banyak latihan yang dilakukan secara sengaja dan terarah, serta semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk berlatih, maka kemampuan seseorang akan semakin meningkat. And the folks at the tippy top of their fields put in around 10,000 hours of practice. Dan orang-orang yang berada di puncak bidang mereka rata-rata menghabiskan sekitar 10.000 jam latihan. Now, we're talking about the game of telephone a little bit earlier.